Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk beramal soleh yang nantinya amal soleh itu akan menjadi bekal bagi kita untuk menuju ke kehidupan di akhirat, kehidupan yang bahagia, yang kekal selamanya. Itu yang kita inginkan, tapi harus juga kita ketahui bahwa untuk mendapatkan amal soleh itu tidak mudah dan tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena untuk mempertahankan amal soleh kita itu agar masih utuh, tidak rusak dan tidak musnah, kita harus bisa menjaganya dengan hati-hati, dengan sebaik-baiknya. Umpamanya, salah satu amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan yaitu menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan kita pada waktu dulu. Dan amal soleh, amal kebaikan itu ternyata harus dilengkapi atau diiringi dengan berbagai macam syarat yang bisa menjadikan amal soleh itu masih utuh dan bisa diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Yaitu diantaranya, ya, kita harus melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada unsur yang lainnya, yaitu unsur riya ataupun pamer ataupun ujub, yaitu bangga, atau modus, yaitu ada keinginan yang lain yang sifatnya duniawi, seperti orang yang memancing ikan, dia memberikan umpan makanan untuk ikan tapi tidak tulus, karena dia hanya mengincar ikan itu. Kalau sudah memakannya, maka akan ditariknya pancing itu, dan kalau sudah mendapatkan ikannya, ya itulah tujuannya, agar ikan itu bisa ditangkap, bisa dimasak untuk lauk ataupun untuk dijual.
umpama seperti itu. Jadi kita juga jangan sampai seperti itu. Kita beramal tapi ada modus tersembunyi agar umpamanya kita bisa dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang punya, ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu yang harus kita koreksi. Amal-amal yang baik yang sudah pernah kita lakukan. Kita lihat kembali apakah amal-amal yang dulu kita lakukan yang baik itu sebenarnya sudah bebas atau terlepas dari hal-hal yang bisa merusak amal soleh kita itu, yang seperti saya ceritakan tadi. Apakah kita pernah juga menceritakan kepada orang lain dengan mengatakan, dulu si orang itu pernah saya bantu, pernah saya tolong, pernah saya beri ini dan itu, umpamanya seperti itu. Kemudian cerita orang yang lainnya lagi juga demikian. Itu dulu kalau tidak saya tolong, mungkin dulu dia susah, mungkin tidak seperti sekarang ini, umpama seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Karena biasanya manusia itu seperti itu ketika dibisiki atau digoda oleh setan agar amal-amal yang pernah kita lakukan itu rusak, sia-sia, dan tidak menjadi amal soleh. Artinya kalau kita pernah beramal baik atau amal soleh, kemudian pernah diceritakan kesana kemari, walaupun hanya sekali, dan itu akan bisa menjadi rusak tadi, maka seharusnya kita mohon ampun kepada Allah, karena apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rusak, tapi juga bisa menjadi dosa karena kita melakukan kesalahan yang lainnya. Karena ria itu juga dosa, pamer itu dosa, terus menceritakan kebaikan diri kita yang pernah kita lakukan itu dosa. Maka kita harus segera minta ampun dan diiringi dengan sebuah penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Insya Allah seperti itu. Dan itu kalau kita coba lakukan introspeksi atau koreksi amal-amal yang pernah kita lakukan dulu, boleh jadi hampir semua yang kita lakukan yang baik-baik itu bisa jadi sudah terkena jebakan setan yang menjadikan amal-amal itu bisa rusak. Karena boleh jadi hampir semua amal baik itu pernah kita ceritakan kepada orang lain bahwa kita pernah ini, pernah itu dalam hal kebaikan, atau paling tidak ujub, yaitu bangga yang itu diceritakan dalam hati kita berbicara bahwa saya
telah berbuat baik ini dan itu dan merasa bangga tadi. Padahal yang namanya ujub itu adalah memuji diri sendiri. Jadi bukan orang lain yang memuji, tapi kita sendiri yang memujinya, bahwa kita itu telah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, umpamanya seperti itu. Padahal itu juga sama, memuji diri sendiri ataupun orang lain diharapkan memuji kita, itu adalah hal yang salah. Karena yang dipuji harusnya hanya Allah. Sehingga seharusnya dalam hati kita yang perlu dipuji, yang harus dipuji adalah Allah. Seperti umpamanya mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu. Apa yang aku lakukan, kalau itu suatu yang baik, itu juga atas izinmu ya Allah, atas kehendakmu. Tanpa engkau mengizinkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua ini, kalau itu sebuah kebaikan, pada dasarnya darimu ya Allah. Hingga pujian itu kembali kepadamu ya Allah. Aku tidak punya kelebihan apa-apa. Aku hanya manusia yang biasa, yang kau ciptakan, dan tugasku hanyalah memuji engkau ataupun beribadah kepadamu ya Allah. Kira-kira seperti itu, sehingga tidak ada celah, tidak ada tempat untuk kita untuk diberikan pujian atau untuk dibanggakan. Sebenarnya tidak ada. Maka untuk itu, mari kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita selama ini, sehingga kesalahan itu bisa menjadikan kita itu tahu, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin kebanyakan tidak tulus ikhlas kepada Allah, dan amal-amal soleh yang mungkin banyak ternyata hanya sebagian kecil boleh jadi yang lolos, yang bisa menjadi amal soleh yang masih utuh. Seperti mungkin ketika ada orang miskin atau memberi kotak amal, hanya mengeluarkan uang 2.000, kita masukkan ke kotak amal atau kita berikan kepada orang miskin. Boleh jadi itu yang masih utuh, karena mungkin yang 2.000 itu tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun, dan juga tidak pernah kita ujub atau bangga telah beramal dengan uang 2.000. Bahkan mungkin malu kalau mau diceritakan, karena biasanya yang diceritakan itu amal-amal yang nampak besar, nampak pantas untuk mendapatkan pujian atau pantas untuk dibanggakan. Itu yang harus benar-benar kita ketahui, sehingga kalau kita sudah paham betul, insya Allah kita akan merubah perilaku kita yang selama ini salah, dan juga akan belajar untuk beramal tulus ikhlas kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, hanya itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita, bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.